Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali di masjid yang mulia ini, dalam rangka untuk bertafaqquh, mengkaji tafsir Al-Quran, khususnya surat An-Naba, yang alhamdulillah kita telah sampai pada pembahasan ayat yang ke-31, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya, bagi orang-orang yang bertakwa adalah keberuntungan. Sebelum kita melanjutkan ayat berikutnya, ada baiknya kita sedikit mengulang dari pembahasan ayat yang ke-31, yaitu tentang takwa. Barangkali ya, ada sebagian jamaah yang ketika itu tidak hadir barangkali, karena memang jadwal Ramadan diubah menjadi setelah zuhur. Adapun sekarang, insya Allah dan seterusnya, selain bulan Ramadan, maka jadwalnya seperti biasa, yaitu setelah maghrib insya Allah. Maka ada baiknya kita mengulang kembali apa sih makna takwa, agar kita dapat menjalankan ketakwaan ini dengan benar. Maka takwa menurut kata para ulama, khususnya apa yang didefinisikan oleh Talaq bin Habib rahimahullah. Talaq bin Habib ini adalah anak atau murid dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas. Abdullah bin Abbas adalah saudara sepupunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Abbas, Abdullah anaknya Abbas, Muhammad bin Abdullah. Abdullah dengan Abbas itu kakak dan adik. Adapun Abdullah itu punya anak namanya Muhammad. Adapun Abbas punya anak namanya Abdullah. Jadi mereka saudara sepupu. Adapun Abbas adalah pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abdullah bin Abbas punya murid namanya Talaq bin Habib rahimahullah. Mereka dari kalangan tabi'in. Beliau Talaq bin Habib rahimahullah menjelaskan tentang arti takwa. Takwa kata beliau, anta'amala bi ta'atillah. Engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah ala nurin minallah, berdasarkan cahaya dari Allah, yaitu berdasarkan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Wa tarju thawaballah, dan ketika engkau menjalankan ketaatan sudah berlandaskan ilmu, maka engkau harus ikhlas di dalam menjalankan ketaatan dengan hanya mengharapkan ganjaran dari Allah saja. Kemudian engkau menjelaskan kembali, Talaq bin Habib rahimahullah menjelaskan, antatruka maksiat Allah, dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah ala nurin minallah, berdasarkan cahaya dari Allah, berdasarkan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Wa takhafu iqaballah, dan ketika engkau meninggalkan kemaksiatan berlandaskan ilmu, maka atas dasar rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji. Maka orang-orang yang bertakwa inilah yang kelak tidak akan pernah merasakan sedikit pun siksa neraka, dan mereka akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan digiring oleh Allah masuk ke dalam surga. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Maka digiringlah orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Giring kemana? Ke surga, berkelompok-kelompok. Dalam sebuah riwayat,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa kelak manusia ketika masuk ke dalam surga itu berkelompok-kelompok. Golongan pertama masuk ke dalam surga dengan wajah mereka yang sangat terang, bersinar seperti bulan purnama. Kemudian disusul dengan atau oleh kelompok yang berikutnya, yang juga wajah-wajah mereka begitu terang seperti bintang di langit. Mereka akan disuguhkan nikmat yang sangat banyak di surga. Dan akan disapa oleh bidadari-bidadari mereka. Yang mana satu orang lelaki penghuni surga akan mendapatkan 2 bidadari, Pak. 2 bidadari. Kalau sekarang barangkali kita mendapatkan 1, kelak di surga, ya secara pasti setiap laki-laki penghuni surga akan mendapatkan 2 bidadari. Akan disapa dengan salam, salamun alaikum. Ya, kita menjadi suami mereka dan mereka menjadi istri kita. Kemudian hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, dan ketika mereka calon penghuni surga mendatangi surga, dibukalah pintu-pintu surga. Abwab jamak dari babun, menunjukkan bahwasanya surga itu memiliki banyak pintu, Pak. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi, fil jannati thamaniyatu abwab. Surga itu memiliki 8 pintu. Wan naru laha sab'atu abwab. Adapun neraka itu memiliki 7 pintu. Berarti pintu surga jauh lebih banyak daripada pintu neraka. 8 pintu. Dan nama-nama pintu surga itu diberikan nama oleh Allah dengan nama-nama amalan soleh, Pak. Ada babus sholah, pintu salat. Ada babus sadaqah, pintu sadaqah. Ada babul jihad, pintu jihad. Ada babul hajj, pintu haji. Ada babul kadhimin al-ghaidha wa'afina anin nas. Ada pintu yang namanya panjang. Kadhimin al-ghaidha wa'afina anin nas. Artinya apa? Adalah pintu orang yang bisa menahan amarah dan memaafkan manusia. Ada juga pintu namanya babul aiman. Pintu ini diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak merasakan hisab di akhirat nanti. Langsung masuk ke dalam surga melalui pintu ini. Ada pintu namanya pintu babu zikri. Ya, kata para ulama menyebutkan babu zikri. Pintu yang dikhususkan bagi orang-orang yang menuntut ilmu, berzikir. Ya. Dan suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan, man anfaqa zaujaini fi sabilillah nudia min abwabil jannah. Barang siapa yang menginfakkan sepasang hartanya, kata para ulama, sepasang harta seperti halnya kuda. Kita punya kuda betina dan kuda jantan, kemudian kita infakkan. Maka barang siapa yang bisa menginfakkan sepasang hartanya fi sabilillah, untuk jalan Allah, maka akan diseru dari pintu-pintu, dari beberapa pintu surga. Ya Abdullah hadzal khair, akan diseru, wahai Abdullah, ini adalah kebaikan. Jadi Pak, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini babus salah, babul jihad? Maka orang-orang yang menjadi ahli salat akan masuk melalui pintu salat. Orang yang ahli dalam berpuasa maka ia akan masuk melalui pintu puasa yang disebutkan babur rayyan. Dan orang yang ahli dalam berjihad, yang hidupnya dihabiskan di dalam berjihad untuk melawan orang-orang kafir harbi yang memerangi kaum muslimin, memusuhi kaum muslimin, maka ia kelak ketika ditetapkan menjadi penghuni surga di akhirat, maka ia pun akan masuk melalui pintu ini, babul jihad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan satu persatu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, faman kana min ahli salat, barang siapa yang dahulu dia ini adalah ahli salat, selain salat wajib yang dia tunaikan, dia pun rajin dalam menunaikan salat sunnah, seperti salat tahajud, seperti salat duha, seperti salat sunnah rawatib, salat sunnah-sunnah yang lainnya ia lakukan, maka kelak ia pun akan masuk dari pintu salat. Du'a min babis salat. Ia akan diseru dari babis salat, dari pintu salat.
Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Man kana min ahli as-sadaqah." Barang siapa yang dahulu, dia ini adalah rajin sedekah. Sedekah yang wajib jelas, sedekah yang sunnah jelas. Ia perhatikan masjid-masjid yang akan dibangun, ia bantu. Ia perhatikan tetangga kanan kirinya yang memiliki kesulitan hidup, ia bantu. Ia datangi pesantren-pesantren, mana ada pesantren yang merasa kesulitan untuk membiayai santrinya, ia bantu. Terus, maka kelak ketika ia mati dan ia menjadi dicatat sebagai penghuni surga, akan masuk melalui pintu tersebut. Babus sadaqah. Man kana min ahlil jihad, atau man kana min ahli siyam. Barang siapa yang dahulunya dia ini ahli dalam berpuasa. Dia berpuasa sunnah. Sunnah Senin Kamisnya ia lakukan. Kemudian sunnah Ayyamul Bid ia lakukan. Apalagi sunnah Daud barangkali ia lakukan. Dan sunnah-sunnah saum yang lainnya ia lakukan. Maka kelak ia pun akan masuk surga melalui pintu rayyan namanya Pak. Babur rayyan. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang mendengar sabda ini, beliau bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Nabi, apakah ada seseorang yang masuk ke dalam surga melalui pintu manapun yang ia mau?" Apa jawaban Nabi? "Na'am. Arju an takuna minhum." Aku berharap engkau ini termasuk mereka, wahai Abu Bakar. Masuk ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau kehendaki. Ternyata ada, Pak. Ya, banyak malah minhum. Hum ini jamak, ya. Dari mereka. Berarti banyak kelak orang-orang yang masuk ke dalam surga dari pintu manapun, bebas ia pilih. Semoga kita termasuk orang-orang di dalamnya, ya, masuk ke dalam surga ya dari pintu manapun. Babul jihad kita bisa masuk ke dalamnya. Babus salah. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka hendaknya kita ini berlomba-lomba dalam kebaikan, Pak. Karena tidaklah surga ini diraih, pintu surga ini dimasuki, melainkan dengan amalan soleh. Coba kita lihat bahwasanya Allah menamai pintu-pintu surga dengan nama-nama amalan soleh. Salat, jihad, puasa. Ya. Sehingga kita harus bergegas untuk lebih semangat lagi. Fastabiqul khairat. Bukan hanya berlomba-lomba di bulan Ramadan saja. Kita khatamkan Quran berkali-kali. Salat sunnah berkali-kali. Sedekah sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Namun ketika Ramadan berlalu, kita bagaikan kerupuk yang kena hujan, langsung melempem. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hendaknya kita ini terus berlomba-lomba. Sampai kapan? Sampai kita ini mati. Sampai kita ini mati. Sebagaimana berlomba-lombanya para sahabat Nabi. Mereka terus berlomba-lomba. Pernah suatu ketika, ini kejadian menarik Pak ya. Orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, dari kalangan sahabat Nabi mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengadu. Apa aduan mereka? Mereka berkata kepada Nabi, "Wahai Nabi, zahaba ahlud dusur bil ujur." Kelak orang-orang yang memiliki harta, orang-orang yang kaya akan mendatangi Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang sangat banyak dan derajat yang sangat tinggi serta nikmat yang mereka akan rasakan terus-menerus di dalam surga. Apa kata Nabi? Kok bisa? Lalu orang-orang fakir ini menjawab, mereka orang-orang kaya ini sholat sebagaimana kami sholat, wahai Nabi. Mereka pun berpuasa sebagaimana kami ini puasa, wahai Nabi. Akan tetapi mereka memiliki keutamaan yang kami tidak memilikinya. Maksudnya adalah keutamaan harta. Sehingga mereka bisa berhaji, bisa umrah, bisa jihad dengan harta mereka. Dan mereka bisa bersedekah di saat kami tidak bisa bersedekah. Dan mereka bisa membebaskan budak, sedangkan kami tidak bisa. Lihat Pak, irinya orang-orang fakir di kalangan sahabat Nabi terhadap orang-orang kaya di sahabat Nabi, itu irinya bukan seperti sebagian kita barangkali.
Yang iri dengan orang-orang kaya karena makannya enak-enak. Karena pakaiannya bagus-bagus, karena kendaraannya mewah-mewah. Bukan itu. Tetapi irinya orang-orang fakir dari kalangan sahabat adalah mereka tidak bisa melakukan amalan soleh yang dilakukan oleh orang-orang kaya dari kalangan sahabat Nabi. Tidak bisa haji, tidak bisa umroh, tidak bisa jihad dengan harta mereka, tidak bisa bersedekah. Irinya untuk itu, Pak. Luar biasa. Kita harus sadar bahwa berlomba-lomba kebaikan lebih kita butuhkan dibanding mereka para sahabat Nabi. Mereka tahu para sahabat Nabi sudah dimampuni dosa-dosa mereka. Mereka sudah tahu bahwa mereka adalah calon penghuni surga. Tapi mereka tidak tinggal diam. Mereka tetap tidak merasa tenang, sehingga mereka tetap berlomba-lomba kebaikan satu sama lain. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak memiliki jaminan seperti jaminan yang dimiliki oleh mereka para sahabat Nabi? Hadirin azani Allah wa iyyakum. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi kepada orang-orang fakir yang datang kepada Nabi. Baik, aku akan jelaskan kepada kalian tentang sebuah amalan yang ketika engkau mengamalkannya, kalian dapat mengungguli orang-orang sebelum kalian dan orang-orang sesudah kalian. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Dan tidak ada seorang pun yang dapat bisa mengungguli kalian kecuali ia dapat mengamalkan apa yang kalian amalkan. Senang mereka, Pak. Orang-orang fakir ini senang. Alhamdulillah. Mendapatkan amunisi, mendapatkan ilmu dari Nabi sehingga dapat mengalahkan orang-orang kaya dari kalangan sahabat. Lalu Nabi menjelaskan, kalian bertasbih setelah sholat 33 kali. Dan bertahmid 33 kali. Dan bertakbir 33 kali. Dan kemudian kalian menutupnya dengan bacaan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mereka senang mendapatkan faidah baru. Ya, optimis bakal mengalahkan orang-orang kaya dari kalangan sahabat. Mereka pulang untuk mengamalkan zikir tersebut. Namun tidak berselang lama, mereka kembali lagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Nabi, mengadu lagi. Wahai Nabi, mereka orang-orang kaya tahu amalan tersebut dan mereka mengamalkannya. Allahu Akbar. Orang-orang kaya dari kalangan Nabi ini juga tidak tinggal diam. Sepertinya mereka melihat, wah ada ilmu baru nih. Ya, yang diamalkan, yang didapati oleh orang-orang fakir dari kalangan sahabat dan kemudian ia amalkan. Memiliki faidah yang sangat besar. Mereka lalu mengamalkan. Datanglah kepada Nabi SAW orang-orang fakir ini untuk mengadukan apa yang terjadi. Lalu Nabi SAW mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan bagi yang Allah kehendaki. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Pelajaran apa yang bisa kita petik dari kisah yang indah ini? Bagaimana semangat para sahabat Nabi, kemiskinan mereka tidak menghalangi mereka untuk menjadi orang-orang yang terbaik dari amalan yang mereka lakukan. Dan kekayaan mereka, harta mereka tidak melalaikan mereka dari akhirat mereka. Sehingga mereka terus berlomba-lomba untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan kita yang miskin amal, tidak memiliki jaminan untuk selamat di akhirat nanti, tetapi masih malas untuk menjalankan ketaatan, sedangkan sisa dari umur kita begitu sedikit. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Surga memiliki pintu-pintu yang banyak. Adapun orang yang pertama kali membuka pintu surga tersebut adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda, aku mendatangi surga pada hari kiamat nanti dan aku akan membukakannya. Lalu penjaga surga ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man anta?" Siapa engkau? Kata Nabi, "Aku Muhammad." Lalu penjaga ini berkata, "Aku ini diperintahkan untuk tidak membukakan pintu surga tersebut bagi seorang pun sebelum engkau."
Artinya apa? Surga tidak akan pintu surga tidak akan pernah dibuka untuk siapapun sebelum dibukakan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Mari kita lanjutkan ayat-ayat setelahnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadaika wa a'naba. Kebun-kebun dan anggur-anggur. Semuanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan menggunakan kalimat jamak. Menunjukkan bahwasanya kelak di surga itu banyak sekali kebun-kebun, Pak. Hadaik jamak dari hadiqah. Ya, Allah tidak menyebutkan hadiqah. Bukan hanya satu kebun saja nanti di surga. Tetapi banyak sekali kebun-kebun. Di dunia saja yang fana ini, Pak. Yang sementara ini, Pak. Yang akan rusak. Kita sudah ditakjubkan. Kita sudah merasa takjub bahwa di dunia ini banyak sekali kebun-kebun yang begitu indah. Kalau kita jauh sedikit ke sana ke Palutungan, ada namanya kebun stroberi. Kalau kita jauh sedikit kemana? Ke Subang, di sana ada kebun nanas. Ada kebun jeruk di Indramayu. Ada Pak orang Indramayu di sini. Ya, Pak Haji Rahmat orang Indramayu. Banyak di sana kebun jeruk. Ya. Ada lagi kebun, apalagi di sini Pak, sekitar sini. Cirebon ada kebun apa Pak? Kebun tebu ya. Kebun pisang, kebun tebu, kebun ini dan itu banyak sekali. Belum lagi di agak jauhan dikit, di Guci sana, ya ada kebun sayur-sayur yang begitu indah. Ada kebun buah apel di Malang, di sana pusatnya. Di dunia ini begitu banyak kebun-kebun buah dan kebun sayur. Terlebih nanti ketika di surga, Pak. Begitu banyak kebun-kebun di surga. Betul di surga ada kebun stroberi? Ada. Kebun apel? Ada. Kebun delima? Ada. Kebun pisang? Ada. Ada apa lagi? Seluruh buah-buahan yang ada di dunia kelak ada juga di surga. Tapi soal rasa, jauh sekali rasanya, Pak. Jauh lebih enak di surga. Ya, sebagaimana api di neraka itu, Pak. Ada api di neraka. Ya, di dunia juga ada. Tapi perbandingannya jauh rasanya lebih panas api neraka daripada api dunia. Demikian pula makanan-makanan yang ada di dalam surga. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Berbicara tentang kebun di surga. Ada sahabat Nabi bernama Abu Dahdah dan Ummu Dahdah. Sudah memiliki kebun di sana. Padahal beliau masih hidup. Mereka ini masih hidup ketika itu. Suatu ketika turun sebuah ayat. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira." Barang siapa yang meminjamkan pinjaman yang baik. Jadi pinjaman di sini jangan sampai kita maknai bahwa Allah butuh pinjaman kepada kita. Gak butuh Allah. Ya, yang dimaksud dengan yukridullah, para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwasanya dimaksud dengan yukridullah qardan, ya, qard ini bermakna infak, menginfakkan harta. Ya, untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk kebutuhan agama dan umat ini. Dengan pinjaman yang baik yang ikhlas, maka kata Allah, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsiran. Maka ia akan diganti dengan berkali-kali lipat. Abu Dahdah sebelum masuk Islam, Pak. Sebelum Islam ini dibawa oleh Mus'ab bin Umair, ya, ke Madinah. Abu Dahdah itu adalah orang yang orientasinya dunia. Dunia, dan terus dunia. Pekerja keras. Ya, maka pantaslah dia ini menjadi orang yang kaya raya. Bisa disandingkan dengan kekayaan Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, kaya raya. Namun ketika Islam itu datang ke Madinah, dan penduduk Madinah menerima Islam seutuhnya, tidak terkecuali Abu Dahdah ini dari keluarganya, maka Abu Dahdah orientasinya adalah akhirat. Disibukkan hari-harinya dengan membaca Al-Quran, sambil berdagang, tetapi tidak sampai menyibukkan dia dari urusan akhirat. Hingga ketika turun ayat ini, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan, dan seterusnya, maka Abu Dahdah berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi, apakah Allah Subhanahu wa taala meminta pinjaman kepada kita?
Bukankah Allah itu tidak butuh? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya betul. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan memasukkan kalian dengan pinjaman tersebut. Lalu Abu Dahda berkata kembali, wahai Nabi, kalau seandainya kami ini memberikan pinjaman kepada Allah, apakah Allah akan menjamin surga kepada kami, kepada anak-anak kami, kepada istri kami? Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya betul. Lalu Abu Dahda meminta tangan Nabi untuk diulurkan. Kemudian Abu Dahda berkata pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi, saya ini memiliki 2 buah kebun, ya, kebun di dataran rendah dan kebun di dataran tinggi, yang mana apa namanya batasan apa ya, rajik apa bahasa Indonesia, perbatasan ya, itu rajik-rajiknya saja Pak, itu dibatasi dengan puluhan kurma, ya, rajiknya saja, belum lagi isinya, belum lagi ada sumur di dalamnya. Kalau dijual itu bisa bertriliun, bisa bermiliar harganya itu saat itu, bisa jadi begitu mahal, ya. Tapi Abu Dahda ingin kedua buah kebunnya itu diinfakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cukup satu saja untuk Allah dan satunya untuk diri kamu dan keluargamu, untuk menafkahi keluargamu. Tetapi Abu Dahda tidak mau, ya, menginginkan agar 2 kebun ini diinfakkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. 2 buah kebun yang berisikan kurma yang indah yang banyak, belum lagi sumurnya, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala oleh Abu Dahda. Lalu Abu Dahda kembali ke kebun itu, mendapati istrinya sedang asik dengan kurma-kurma yang ada di kebun itu, dengan anaknya. Lalu Abu Dahda berkata, ayo kita kembali pulang, bahwa kebun ini sudah dijual kepada Allah, sudah diinfakkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Pak, kalau seandainya ini terjadi di zaman ini? Mungkin sebagian istri akan tidak terima. Kok bisa? Kok tidak rundingan dulu? Tidak musyawarah dulu? Bahkan banyak suami yang takut menafkahkan atau memberi sesuatu kepada orang tua mereka karena apa? Takut dimarahi oleh istri mereka. Nauzubillahi min dzalik. Ada atau banyak Pak kira-kira seperti ini Pak? Suami takut, ya, memberikan harta sesuatu kepada orang tuanya karena apa? Karena takut kepada istrinya. Ada atau banyak? Banyak kayaknya, ya, sembunyi-sembunyi. Ya, bahkan ada yang akhirnya menjadi pelit gara-gara apa? Gara-gara istrinya. Suami takut istri. Kita nggak boleh seperti itu, Pak. Harus meniru Abu Dahda. Ya, tanpa kompromi ketika ingin menjalankan ketaatan kepada Allah dengan hartanya. Dan seorang istri harus mendukung suaminya di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Tidak boleh menghalangi. Taat kepada orang tuanya tidak boleh menghalangi. Kalau telah kita ingin berkumpul di surga nanti dengan suami kita, atau kita ingin berkumpul dengan istri kita. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Dan ini terjadi di masa sahabat Nabi. Ini baru satu Abu Dahda. Belum lagi Abdurrahman bin Auf, belum lagi Utsman bin Affan, belum lagi Abu Bakar As-Siddiq yang menafkahkan, ya, memberikan seluruh hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Wa a'naba, dan anggur-anggur. A'nab itu jamak dari inab, anggur. Adapun perkara buah, itu banyak sekali buah-buah di dalam surga. Ada apa namanya pohon sider, ya. Kalau pohon sider di dunia ini, ya, itu berduri, Pak. Tetapi kelak nanti di surga, itu pohon sidernya itu tidak berduri dan memiliki banyak buah. Yang satu buahnya saja, Pak, itu bisa memiliki 70 rasa. Dan gak akan pernah habis. Baru satu buah. Belum lagi buah-buah yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat selanjutnya, wa kawa'iba atraba, dan bidadari yang usianya itu 33 tahun. Berbicara tentang bidadari, ya, kita sepakat bahwa bidadari di surga nanti tidak ada yang jelek. Semuanya cantik jelita, ya, yang tidak ada sedikit pun cacatnya, tidak ada sedikit pun kurangnya.
Barangkali kalaulah di dunia, secantik-cantiknya wanita pasti ada kekurangan, Pak. Ya, sebagaimana istri kita. Barangkali punya kekurangan, tentu sebagaimana kita pun punya kekurangan. Maka harusnya saling bersabar, saling memberikan uzur. Oh iya, istri saya ini punya kekurangan. Karena saya pun punya kekurangan, maka saya pun harus bersabar. Sebagaimana istri-istri kita pun bersabar terhadap kekurangan saya. Kalaulah kita ingin mencari wanita yang tidak ada kurangnya, maka adanya bidadari kelak di surga, Pak. Wa kawaiba atroba. Bidadari yang usianya itu 33 tahun. Jadi kelak, Pak, orang yang mati baik ketika usianya tua renta matinya atau ketika bayi matinya, kelak ketika di surga semuanya disamaratakan. Berapa umurnya? 33 tahun. Adapun bidadari, Pak, kelak setiap kita yang mati kemudian masuk dalam surga akan diberikan 2 bidadari oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajahnya bidadari, saking indahnya, saking cantiknya. Kalau seandainya ditunjukkan ke dunia, Pak, maka seluruh dunia wangi semua, Pak. Yang kalaulah bidadari ini turun ke dunia, maka cahaya atau yang tadinya gelap dunia ini menjadi terang benderang tanpa ada sinar matahari. Menunjukkan bahwa bidadari ini luar biasa. Yang kalau seandainya betis bidadari ini tersingkap, maka bening yang terlihat hanya tulang sumsumnya atau sumsumnya saja. Ya, tidak terlihat, apalagi belang, ya. Bening sekali. Yang hanya terlihat hanya sumsumnya saja. Kita nggak bisa membayangkan, kok aneh. Jangan pernah menganggap bahwasanya bidadari itu aneh. Ya, kita tidak sampai pola pikir kita untuk mengukur keindahan bidadari, untuk mengukur kelezatan-kelezatan yang ada di dalam surga. Karena Nabi sendiri bersabda, tidak sesuatu yang ada di dalam surga itu tidak ada la udhunun sami'an. Tidak pernah bisa terdengar oleh telinga kita. La ainun ra'at. Juga tidak pernah bisa dilihat oleh mata. Dan tidak ada, ya, kelezatan yang ada di dalam surga itu tidak bisa diukur dengan hati kita. Hadirin azani Allah wa ayyakum. Begitu indahnya bidadari yang ada di dalam surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya di dalam ayat yang ke-34, wa ka'san dihaqa. Dan gelas-gelas yang diisi dengan minuman keras. Tapi Pak, minuman keras di surga nanti berbeda dengan minuman keras di dunia. Kalaulah minuman keras di dunia itu bisa memabukkan kita, na'udzubillah min dzalik, bisa menghilangkan akal manusia, berbeda ketika nanti, ya, minuman keras di dunia yang tidak akan pernah bisa memabukkan orang yang meminumnya. Kata Allah Subhanahu wa taala dijelaskan di ayat berikutnya, la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Mereka penghuni surga tidak pernah akan mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia, yang batil, yang tidak berfaedah, wala kidzaba, dan juga tidak mendengar perkataan dusta. Sebagian ulama ahli tafsir juga menjelaskan, la yasma'una fiha. Mereka tidak akan pernah mendengar fiha. Karena sebab minuman keras itu lagwa wala kidzaba. Perkataan yang sia-sia dan perkataan dusta. Sebagaimana kita ketahui, Pak, peminum keras itu, ya, ketika mabuk, maka apa yang akan dia ucapkan, Pak? Perkataan yang sia-sia, celaan, hinaan, kengawuran, dusta, itu sudah biasa, ya. Dan adapun ketika minuman keras diminum di akhirat nanti di surga, tidak akan pernah peminumnya mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor, apalagi dusta. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaban. Sebagai balasan dari Rabbmu adalah sebagai pemberian yang tidak terhitung, yang terukur, gitu ya, hisabah. Jadi kalaulah balasan bagi orang-orang yang mendustakan Allah
Bagi pelaku maksiat itu balasan yang setimpal, Pak. Ya, balasan yang setimpal sesuai dengan apa yang mereka lakukan di dunia. Bagi pelaku maksiat dan kemudian disiksa di dalam neraka. Adapun orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga, orang-orang yang bertakwa itu tidak setimpal. Amalan yang kita lakukan, amalan orang-orang bertakwa, amalan orang-orang yang bertakwa itu tidak sebanding dengan balasan yang Allah berikan, itu berupa surga. Enggak tidak sebanding. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan sifat rahmatnya, Allah berikan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Lalu apa yang menghalangi kita untuk bertakwa kepada Allah? Kita tahu bahwasanya neraka sangatlah pedih, sangat keras siksanya. Ada orang-orang yang disiksa di dalam neraka begitu kekal. Yang tidak kekalnya saja bisa beribu-ribu tahun, bisa miliaran tahun. Tidak ada sedikit pun rasa segar di dalam neraka. Semuanya panas, berat, tangisan, teriakan, rasa bau yang keluar dari kemaluan-kemaluan para pezina, nanah-nanah yang dipanaskan, itu semua adanya yang buruk-buruk di dalam neraka. Adapun di surga semuanya enak-enak saja, Pak. Maka orang-orang yang berakal akan bisa menahan kehormatannya, akan bisa menjaga kehormatannya, akan bisa menjaga tangannya, akan menjaga lisannya, akan bisa menjaga telinganya untuk mendapatkan surga, akan bisa menjaga hatinya untuk mendapatkan surga. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman la yamlikuna minhu khitaba. Rabbnya langit, Allah adalah Rabb. Rabb itu bermakna Khalik wa Malik. Ya, Khalik artinya menciptakan, yang maha menciptakan, wa Malik yang maha menguasai, wa mudabbirus samawati wal ard yang mengurusi seluruh apa yang ada di langit dan di bumi dan apa yang ada di bumi. Seluruh alam semesta ini yang mengurusi adalah Allah Subhanahu wa taala. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman. Rahman ini adalah sebuah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun nama yang disandang oleh Allah juga otomatis Allah memiliki sifat rahmah bagi hambanya. Terlebih bagi hambanya yang Allah cintai karena ketaatannya, karena ketakwaannya. La yamlikuna minhu khitama. Tidak ada yang bisa berbicara melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka jangan pernah kita kemudian putus asa untuk mengejar surga. Jangan pernah kita lelah untuk meminta untuk mengejar surga. Ada motivasi yang sangat indah dari kitab namanya Al-Bidayah wan Nihayah. Karya Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Di mana beliau memberikan judul Allah memerintahkan hamba agar memohon surga dan bersegera beramal untuknya. Di antara ayat yang beliau nukilkan di sini, sebagaimana telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian untuk menuju ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard. Dan berlomba-lomba kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seperti luasnya langit dan bumi. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli dari orang-orang yang beriman ini diri-diri mereka dan harta-harta mereka. Adalah orang-orang yang beriman, adalah orang-orang yang mengorbankan harta bendanya, dirinya, jiwanya untuk apa? Untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Bi anna lahumul jannah, sehingga Allah menjamin baginya surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mastajaru 'abdun minan nar sab'a marratin ila qalatin nar ya Rabb, inna 'abdaka fulanan qad istajaru minni fa ajirhu." Tidaklah seorang hamba meminta perlindungan
dari api neraka kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 7 kali, melainkan neraka itu akan berkata, "Ya Rabb, sesungguhnya hambamu adalah fulan telah memohon perlindungan dariku ini, maka hendaknya jauhkan ia, lindungilah ia dari api neraka." Wala sa'ala abdun al-jannah sab'a marratin illa qalat al-jannah, "Ya Rabb, inna abdaka fulanan sa'alani fa'adkhilhu al-jannah." Dan tidaklah seorang hamba meminta surga kepada Allah sebanyak 7 kali, melainkan surga akan berkata, "Ya Rabb, inna abdaka fulanan, sesungguhnya hambamu fulan telah meminta kepadaku, fa'adkhilhul jannah, maka masukkanlah ia ke dalam surga." Hadirin azani Allah wa iyyakum. Sebanyak apapun dosa kita, jangan pernah kita putus harapan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala surga. Kita harus yakin bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Bersamaan dengan kita menjalankan ketaatan kepada Allah, memperbaiki diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan saja, Pak. Iblis saja, Pak. Ya, itu doanya pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa permintaan iblis? Iblis pernah meminta kepada Allah untuk ditangguhkan umurnya sampai kapan? Sampai hari kiamat. Untuk menyesatkan manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala innaka minal munzirin." Sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang ditangguhkan umurnya, dikabulkan permintaannya. Belum lagi kita pernah mendengar cerita ada orang yang telah membunuh 100 nyawa. Namun dia tidak putus asa untuk mendapatkan rahmat Allah, meminta rahmat Allah, ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengabulkan, memberikan rahmat kepadanya. Dan apa? Mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena dia telah bertobat kepada Allah, memperbaiki dirinya. Adapun kita, apakah kita seburuk iblis? Tentu tidak. Apakah kita pernah membunuh nyawa? Satu pun? Tentu tidak. Ya, maka kita harus lebih optimis untuk meminta kepada Allah surga. Dan untuk meminta kepada Allah agar kita ini dilindungi dari siksa api neraka. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Barangkali ada jamaah yang ingin bertanya, silahkan ditanyakan. Insyaallah akan kami jawab selagi kami bisa menjawabnya. Ya, silakan. Api neraka itu 31. Iya. Wallahu a'lam. Ini Anda justru baru mendengar ya, bahwa api neraka itu memiliki 3 cabang. Adapun untuk perkara-perkara hal yang gaib, maka kita harus, ya, ini terkait dengan akidah ya Pak ya. Surga dan neraka itu adalah perkara akidah. Yang seseorang jika mengingkari surga atau mengingkari neraka, maka dia telah keluar dari Islam. Maka di dalam memahami surga dan neraka harus dengan dalil. Ya, misalkan sebagaimana tadi Bapak sebutkan, ya Bapak pernah mendengar bahwasanya api neraka itu dibagi dengan 3 cabang. Itu tanpa dalil, bukan. Barangkali anaknya yang belum sampai ilmunya seperti itu. Begitu Pak ya. Baik, barangkali kalau tidak ada pertanyaan lagi, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.